Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof. Edi, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Kimia Organik Fisik dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan kami terkait dengan reaksi substitusi nukleofilik ion sianida dan metoksida terhadap basa manich quaterner dari vanilin. Adapun anggota dari kelompok 2 yang pertama saya sendiri Elvara Siti Azahra dengan NIM terakhir 27, lalu ada rekan saya Nur Arifah Herawati dengan NIM terakhir 29, ada rekan saya Kahar Muzakir dengan NIM terakhir 46, dan yang terakhir Cantika Fatma Nariswari dengan NIM terakhir 63. Baik, untuk subbab yang pertama terkait dengan pendahuluan, tadi sudah disinggung ya teman-teman terkait dengan reaksi manis, bahwa reaksi ini yang akan kita bahas dalam materi ini. Nah, untuk pendahuluannya, jadi reaksi manis ini merupakan suatu reaksi yang digunakan untuk memasukkan gugus dialkil aminometil pada tipe-tipe senyawa enolat yang mempunyai atom hidrogen aktif. Nah, teman-teman bisa melihat contoh senyawanya pada reaksi yang pertama. Nah, reaksi manis ini terjadi melalui reaksi kondensasi senyawa karbonil yang dapat dienolisasi dengan ion iminium. Nah, teman-teman mungkin masih merasa asing. Ion iminium ini apa sih? Nah, ion iminium ini merupakan ion yang dihasilkan dari suatu reaksi amina dengan senyawa karbonil yang menghasilkan ion iminium ini. Nah, ion iminium inilah yang nantinya akan mengaktifasi senyawa karbonil sehingga dapat bereaksi dengan senyawa yang dienolisasi ini. Sehingga dinamakan dengan proses atau reaksi dari kondensasi, yaitu penggabungan molekul-molekul kecil menjadi molekul yang lebih besar. Nah, molekul yang besar inilah yang ditunjukkan pada hasil reaksi satu di gambar ya, teman-teman. Sehingga diperoleh bentuk amina untuk membentuk basa manis. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, nah, salah satu sifat yang menarik dari basa manis itu adalah gugus di alkyl aminonya dapat menjadi gugus pergi yang baik, sehingga terhadap atom karbon benziliknya dapat dilakukan reaksi substitusi nukleofilik. Gugus di alkyl amino ini dapat berfungsi sebagai gugus lepas apabila diubah menjadi gugus trialkyl amino melalui reaksi penggaraman dengan alkyl halida. Nah, proses reaksinya dapat teman-teman lihat pada gambar. Jadi yang semula uh, alkilnya itu ada CH3 yang dua. Nah, itu mengalami substitusi menjadi CH3-nya itu 3 kali. Jadi gugus trialkyl amino menjadi gugus trialkyl amino sehingga nantinya itu akan bisa mengalami proses reaksi substitusi. Nah, atom karbon benzilik dari basa manis terkuaternari yang mengikat gugus trialkyl amino tadi itu rentan terhadap serangan nukleofil karena adanya sumbangan elektron dari cincin benzena dan elektron bebas dari gugus fenol yang menstabilkan kation benzilik ini. Jadi awalnya kation benzoil stabil berhasil karena proses basa manis yang terkuartener ini mengikat gugus trialkyl aminonya itu. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya, Kahar Muzakir, dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya untuk Elva telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan.
Oke, baik seperti yang disampaikan sebelumnya oleh Eva, salah satu dari fasa manik itu adalah gugus alkaminonya dapat menjadi sebagai yang baik sehingga dapat dilakukan reaksi substitusi nukleofilik. Nah, pada gambar reaksi tersebut yang ditampilkan tuh ditunjukkan pada bagian awal pada elektron pada bagian oksigen itu bergerak ke bawah yang kemudian kan dengan elektropi yang bergerak ke CH2 dan kemudian terjadi kembangan elektron ke trimetilamin yang menyebabkan trimetilamino rentan terhadap nukleofil. Nah, setelah itu dilanjutkan pada keadaan transisi di mana elektron bebas dari gugus fenol itu menstabilkan kation benzilik dan trietilaminonya itu dalam keadaan yang rentan untuk diserang. Nah, kemudian dilanjutkan dengan penyerangan nukleofil yang menyebabkan trimetilaminonya itu hubungan atau berpisah dengan cincin benzenanya. Nah, setelah nukleofil menggantikan trimetilamino, keadaan dari produk itu kembali seperti keadaan semula. Yang berbeda hanyalah trimetilaminonya yang digantikan dengan nukleofil. Reaksi tersebut itu dapat kita ketahui bahwasannya terjadi substitusi nukleofilik di mana reaktan dan produk itu tetap ada konfigurasi yang sama. Oke, baik. Sekian dari saya serahkan ke pemaparan selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu mengenai pemodelan dan diagram energi dari reaksi substitusi nukleofilik yang kita gunakan. Pada pemodelan ini akan dijelaskan mengenai energi potensial mulai dari tahap awal, kemudian transisi, dan hasil akhirnya. Pada tahap awal ini, molekul reaktan memiliki ikatan kovalen antara atom karbon yang tersubstitusi dan kelompok pemisahnya. Nah, energi pada keadaan awal ini relatif tinggi karena ikatan kovalen ini harus dipecahkan sebelum terjadinya substitusi nukleofilik yang terjadi. Nah, oleh karena itu, pada diagram energi potensial ini, keadaan awal itu ditunjukkan oleh puncak energi yang tinggi, di mana untuk energi pada keadaan awal ini diperoleh 463,2451 kilokalori per mol. Kemudian, pada tahap selanjutnya, yaitu keadaan transisi, di mana setelah ikatan kovalen pada keadaan awal itu terpecahkan, akan terbentuk intermediate karbokation yang mana kondisinya ini sangat tidak stabil. Nah, pada tahap ini nukleofilnya yang kita gunakan yaitu CN- akan menyerang atom karbon yang terionisasi untuk membentuk ikatan kovalen baru dengan nukleofilik atau CN- tersebut. Nah, pada tahap transisi ini merupakan tahap di mana energinya itu yang paling tinggi atau tertinggi pada diagram energi potensial ditunjukkan dengan adanya puncak energi yang lebih tinggi dari keadaan awal, di mana untuk energi yang diperoleh pada keadaan transisi ini adalah 1263,307 kilokalori per mol. Ini jauh lebih tinggi daripada keadaan awal tadi. Kemudian selanjutnya, pada tahap akhir ini terjadi setelah interaksi nukleofilik, kemudian terbentuk produk substitusi nukleofilik yang mana energi yang dihasilkan itu lebih rendah daripada keadaan transisi. Nah, ini ditunjukkan dengan adanya lembah pada diagram energi potensial, di mana energi yang diperoleh di sini yaitu 17,74792 kilokalori per mol. Ini lebih kecil dibandingkan keadaan transisi maupun keadaan awal. Sehingga apabila kita gambarkan diagram energinya, terdapat sebuah puncak di mana keadaan transisi paling tinggi, kemudian akan membentuk lembah pada hasil akhir. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih banyak. Untuk selanjutnya yaitu memasuki ke bagian kesimpulan. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh rekan-rekan saya mengenai basa manis, kemudian reaksi manis, kemudian mekanisme terjadinya substitusi nukleofilik. Nah, untuk mendapatkan basa manis ini dapat dilakukan dengan melakukan reaksi manis. Kemudian dalam
reaksi substitusi nukleofilik ion cyanida dan metoksida terhadap basa manis kuartener dari vanillin tadi dijelaskan bahwa terjadi mekanisme SNI. Hal ini dikarenakan dalam reaksi tersebut itu menghasilkan konfigurasi retensi yang mana reaktan dan juga produk akhir dari reaksi tersebut itu memiliki konfigurasi yang sama atau produk akhirnya itu bertahan pada struktur yang mutlak, yaitu struktur awalnya juga. Jadi dalam reaksi ini itu terjadi mekanisme SNI atau substitusi nukleofilik internal. Baik, mungkin sekian kesimpulan dari pemaparan kelompok kami. Untuk selanjutnya yaitu terdapat referensi yang kami gunakan dalam jurnal ini. Kemudian di sini terdapat lampiran yang mana ini untuk yang pertama merupakan pemodelan dari keadaan awal. Kemudian di sini terdapat pemodelan mengenai keadaan transisinya. Kemudian yang terakhir merupakan pemodelan mengenai hasil akhir dari reaksi tersebut. Oke, baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami mengenai reaksi substitusi nukleofilik dari ion cyanida dan metoksida terhadap basa manis kuartener dari vanillin. Mungkin apabila dari kelompok kami terdapat banyak kesalahan, kekurangan maupun terdapat kesalahan dalam penyampaian materi ataupun terdapat kekeliruan dalam penyampaian materi, dari kami mohon maaf sebesar-besarnya dan semoga penjelasan tadi dapat diterima teman-teman dan menambah informasi dari teman-teman. Baik, sekian dari kelompok kami. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.